mau dong di restock seperti itu kan. Jadi saya tuh jadi kaget gitu. Oh, nggak nyangka ya kita cuman iseng-iseng aja waktu itu gitu kan. Nama saya Restu Puspita Hapsari, biasa dipanggil Ibu Restu atau Ibu Pita. Saya sebagai pemilik usaha coklat GK berdiri tahun 2016. Saya lihat beberapa produk-produk oleh-oleh itu umurnya singkat-singkat ya, seperti bakpia dan gudeg itu kan hanya mungkin 1 minggu gitu ya. Kebetulan suami saya juga di bidang pariwisata, lalu kami berpikir untuk membuat oleh-oleh yang masa expirednya itu sekitar 1 tahun, yang lama gitu. Produk apa, dan kami memilih untuk sepertinya coklat bisa. Dari awal itu kami hanya punya 4 karyawan yang saya trainingkan di tempat perusahaan coklat teman suami saya. Itu mereka training dulu selama 1 bulan untuk belajar semua tentang coklat, tentang pengolahan, packaging, itu semuanya dipelajari. Lalu di sini kami aplikasikan, sambil juga kami melengkapi untuk izin-izinnya semuanya, PIRT, halal, dan lain-lain itu. Lalu kami menyiapkan tempatnya juga. Dan untuk pemasaran, kebetulan saya dan suami sendiri yang waktu itu ke toko-toko oleh-oleh untuk menawarkan produk kami. Lalu beberapa tahun kemudian kami sudah memiliki sales, tapi waktu itu ada kendala COVID ya Mas ya. Kami terpaksa juga harus menutup sementara karena lockdown juga. Semua karyawan kami rumahkan juga, toko-toko oleh-oleh juga tutup, tidak ada wisatawan. Jadi kami waktu itu mungkin tidak sendiri ya, banyak teman-teman UMKM atau perusahaan lain juga yang berat saat itu. Lalu sudah melewati masa COVID itu, kami berusaha lagi kembali. Alhamdulillah karyawan saya itu semuanya itu masih utuh, join lagi dengan kami. Sampai saat ini kami supply ke toko-toko oleh-oleh besar di Jogja seperti Baim Wong, Hamzah, Jokem, seperti itu. Dan juga online shop juga kami sudah mulai. Ya, yang mau buruan langsung dicek out sekarang juga Kakak. Online ada TikTok, ada Instagram, website juga kami ada. Ada tim kami sendiri untuk yang Instagram dan website, ada sendiri untuk desain-desain juga ada sendiri. Produk kami cukup beragam ya Mas, dari I Love Jogja, lalu ada produk-produk yang kemasannya itu gambar objek-objek wisata di Jogja. Untuk yang kami kirim ke luar kota seperti Cirebon, kami bikin I Love Cirebon. Untuk Dieng, I Love Dieng. Bahkan kami kirim ke IKN pun juga I Love IKN Mas. Menyesuaikan tempatnya nanti di Solo. Jadi sekarang alhamdulillah sudah ada sales sendiri untuk keluar kota. Nanti keluar kota itu sales 1 bulan sekali. Jadi waktu itu kan saya sama keluarga ke Dieng ya, hanya ini aja Mas, liburan aja gitu biasa. Tapi dimanapun saya pergi itu saya selalu bawa coklat Mas. Itu seringnya saya pakai buat foto-foto. Waktu itu saya bawa I Love Jogja gitu kan. Nah, saya berharap nanti di tempat objek wisata saya bisa foto dengan produk coklat saya seperti itu. Nah, setelah sampai Dieng, seperti biasa sudah ke objek-objek wisata, kami mau pulang itu ke toko-toko oleh-oleh. Ke toko-toko oleh-oleh itu saya lihat kok belum ada produk coklat satupun Mas. Jadi banyakan kentang, kacang itu ya yang dari Dieng itu.
Lalu saya iseng aja Mas, saya tawarkan ke penjualnya, "Ibu mau ini produk coklat, nanti ini seperti ini." Saya terangkan bagaimananya, produknya seperti apa. Tapi waktu itu ibunya hanya bilang, "Kan ini di Jogja kok, ini di Dieng kok, I love Jogja. Ibu coba dulu ya, nanti yang nggak ada tulisan Jogjanya. Nanti kalau penjualannya bagus, saya bikinkan kemasan I love Dieng," seperti itu. Saya coba lagi ke tempat lain, mau juga, karena memang belum ada coklat. Bahkan di toko-toko yang besar pun nggak ada coklat sama sekali. Nah terus beberapa gitu, saya tinggal nomor telepon, saya kasih sampel, dan dicoba langsung di display sama mereka. Itu ternyata sebulan kemudian saya dihubungin, mau dong di restock seperti itu Kak. Jadi saya tuh jadi kaget gitu. Oh nggak nyangka ya, kita cuman iseng-iseng aja waktu itu gitu kan. Nah terus sampai sekarang setiap 2 bulan sekali ada sales yang ke Dieng, dan itu hampir di semua toko-toko oleh-oleh di Dieng, Wonosobo itu ada coklat kami Mas. Hasil penjualannya pun bagus sekali gitu. Jadi kenapa saya sangat optimis dengan bisnis ini, karena memang di mana-mana itu bisa kami tawarkan untuk potensinya seperti itu. Kemarin saya dari Bali pun saya bawa ke Bali dan masuk ke toko oleh-oleh Agung dan Dewata, dan sudah order mereka sekarang. Kalau ke Bali kemarin memang saya bawa beberapa sampel karena memang di sana potensi sekali. Kebetulan kami bawa kendaraan pribadi, jadi lebih leluasa membawa barang. Lalu masuk juga Mas, saya masuk, terus oke, ini apa, tinggal kirim aja besok seperti itu. Lalu waktu saya ke IKN itu juga karena belum ada apa-apa ya waktu itu di IKN, itu saya ke bandaranya Mas. Di bandara kan ada banyak toko-toko oleh-oleh souvenir gitu ya. Itu sampai sekarang masih lanjut saya kirim ke sana. Jadi pokoknya kalau kemana-mana, meskipun cuma satu, saya bawa sampel, saya bawa untuk kita tawarkan sekalian. Kami sangat selektif ya untuk bahan baku, karena kami sangat menonjolkan, mengutamakan rasa dan kualitas ya. Kalau untuk inovasi ya, kami selalu mengeluarkan produk-produk baru yang itu kemasannya kita percantik kemasan, dan juga cetakannya lebih beragam. Lalu di setiap event seperti Lebaran, Valentine, Natal, itu kami bikin special product seperti itu. Kalau dari ibu rumah tangga itu, dengan adanya saya juga mengurus usaha ini, tidak terlalu terganggu ya Mas dengan aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga. Itu saya tidak keberatan sekali untuk mengurusi bisnis ini juga, karena kebetulan kami juga timnya itu alhamdulillah bagus sekali gitu. Jadi ada Mbak Nana itu yang sebagai manajer produksi itu, beliau itu merantasi apa ya Mas, bisa mengatur gitu loh Mas. Jadi kadang saya nggak sempet ke tempat produksi pun sudah saya lewat WA pun sudah bisa jalan seperti itu. Kalaupun nanti saya ada acara di dinas atau pelatihan itu nanti tinggal menyesuaikan aja waktunya seperti itu. Kebetulan saya tinggal deket orang tua saya, jadi nanti kalau saya ada di dinas itu kan biasanya kalau pelatihan itu selama 3 hari itu dari pagi sampai sore gitu ya, nanti saya titipkan dulu ke ibu saya seperti itu. Nanti di sini kadang dari dinas itu minta 2 sampai 3 orang, nanti saya sama Mbak Nana juga seperti itu. Satu lagi yang bagian marketing itu biasanya saya ajak juga gitu, tergantung dia temanya apa ya. Kalau temanya marketing, saya ajak marketing. Kalau
temanya produksi, saya ajak yang produksi biar mereka lebih banyak wawasan. Kalau di Jogja bisa di toko-toko oleh-oleh, sebagian besar toko oleh-oleh di Jogja sudah ada semua ya Mas, termasuk di Carrefour juga sudah masuk tuh, Carrefour Jogja, Magelang, Solo, Makassar ada. Langsung datang ke rumah produksi juga bisa, pembelian di sini juga bisa. Kami alamatnya itu ada di Babatan, Dunyahan, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, di Kasongan. Tinggal diketik aja coklat GK gitu. Ya, sosmednya ada di Instagram gk.coklat. Kami juga dalam berusaha ini kan sebisa mungkin menjaga lingkungan ya, tetap ramah lingkungan. Dan kami ini untuk yang pertama bahan baku sudah memilih untuk yang sustainable, kemasan juga sudah sustainable. Lalu untuk limbah kami tidak terlalu banyak limbah. Kalaupun nanti ada limbah atau sampah begitu ya, kami sudah memilih untuk tukang sampah yang dia itu diproses. Jadi tidak hanya dibuang atau ditumpuk atau bahkan dibakar. Kita tahu kalau sampah kami itu diolah dan diproses seperti itu untuk mengurangi dampak ke lingkungan ya Mas ya. Tenaga kerja kami mengutamakan yang dekat rumah, dan juga kami mengupayakan untuk tenaga kerja kami itu mengikuti berbagai macam pelatihan supaya mengasah keterampilan mereka seperti itu. Tantangannya banyak ya Mas ya. Pertama untuk SDM itu juga tantangan yang besar juga untuk kami, bagaimana kami bekerja sama dengan karyawan dan juga untuk memanage karyawan kami seperti itu. Dan juga yang kedua jelas untuk penjualan ya Mas ya, karena penjualan itu kami lakukan secara mandiri semuanya, langsung approach ke toko-toko oleh-oleh seperti itu. Untuk online shop sekarang juga beberapa kendala mungkin seperti untuk memanage waktu untuk live, untuk skill penjualan online pun juga sepertinya masih harus kami tingkatkan. Saya optimis sekali ya, karena melihat pola masyarakat kita itu kan suka belanja ya. Jadi kalau kemana-mana, bahkan saya pun juga kalau mengunjungi suatu daerah, saya pasti pengen beli oleh-oleh. Khasnya apa sih seperti itu. Dan sekarang semakin banyak objek-objek wisata baru di Jogja maupun di luar kota yang tentunya merupakan peluang untuk produk-produk seperti kami. Kegiatan sosial yang kami secara spesifik sih belum ada ya, hanya kami itu biasanya kalau ada karena kami di kampung ya, ada acara di desa mungkin 17 Agustus itu, atau ada event-event di sekitar kami gitu, biasanya kami support bisa dengan memberikan produk coklat seperti itu. Harapan saya jelas, saya ingin usaha ini semakin maju dan besar itu karena banyak orang-orang di sekitar saya juga yang ikut kerja dengan saya. Mereka tentunya nanti akan sangat tertolong ya untuk mencari nafkah di sini seperti itu. Jadi tidak hanya untuk keluarga saya, tapi juga karyawan-karyawan saya nomor satu yang saya sejahterakan seperti itu Mas, saya utamakan. Jadi kalau saya motivasi mereka, ayo bareng-bareng, karena kan kami ini di sini jadi untuk
pemberian gaji itu tidak hanya gaji saja ya Mas. Jadi kami ada bonus. Semakin banyak penjualan, nanti semuanya dapat bonus. Bahkan yang masak pun kalau sales jelas ada bonus karena ada target untuk penjualan. Yang diproduksi pun nanti akan dapat bonus juga jika penjualannya banyak. Jadi tim produksi pun nanti kalau pengen berjualan pun nanti tetap ada bonusnya juga. Ya, untuk anak-anak muda sekarang memang tantangan sekali ya untuk membuka bisnis baru karena yang pertama jelas saingan di mana-mana, itu tantangan tersendiri. Jadi harus ada produk yang diunggulkan seperti itu. Jadi value-nya apa itu harus ditonjolkan dan juga harus dijaga kualitasnya seperti itu. Karena kalau kita membuka usaha dengan kualitas yang bagus, nanti yang diharapkan itu pembeli tidak hanya sekali saja membeli, tapi berulang kali datang kembali, dan kalau mereka puas biasanya akan merekomendasikan ke teman-teman atau keluarganya seperti itu. Jadi dicari dulu value-nya apa.